ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جزاكم الله خيرا. Alhamdulillah, itulah tadi bacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Rafi'i. Kepada beliau kami ucapkan jazakallahu khair. Semoga beliau mendapatkan pahala dan kita juga yang mendengarkan atas bacaan Al-Quran yang beliau bacakan. Kemudian ikhwata, kita sampai kepada acara inti, yaitu materi webinar Sakinah sekitar 50 menit ke depan insya Allah dengan tema menuai keberkahan cinta di masa pandemi yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, pakarnya Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Ikhwan Jalil, LC, MHI, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Ya, kita ketahui bersama bahwa beliau adalah ketua Majelis Syura Wahda Islamiyah. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah al-aizza, para asatidah dan para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mujahid-mujahid dakwah, para ustadzah, para mujahidah perjuangan, pasangan-pasangan yang dimuliakan Allah, para pejuang-pejuang keluarga, barakallahu fikum jami'an. Kami merasa sangat berbahagia dan juga tentunya berbangga dengan kebersamaan kita pada hari yang mulia ini. Satu tema yang sangat luar biasa berkaitan tentang cinta. Yang jelas, cinta itu bukan berarti cindolo natape, ya. Tetapi dia adalah mahabbah. Dia adalah al-wud. Dia adalah al-ishq. Dia adalah kasih sayang. Dia adalah bermuaranya semua rasa. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Namun izinkan saya sebelum kita masuki pembahasan tentang materi kita pada kesempatan kali ini, untuk kita kembali menghimbau kepada para ikhwah, para akhwat, dan tentunya seluruh kader Wahdah Islamiyah dimanapun berada, dan seluruh kaum muslimin dimanapun dan kapanpun kita berada, untuk tetap setia dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya cinta kepada pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah manusia paripurna, beliaulah sang pembawa risalah, beliaulah rahmatan lil alamin, ar-rahmatul muhdah. Dialah yang diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, dan dialah yang telah menjadi panutan kita, al-qudwatul hasanah. Dialah yang menjadi teladan kita di dalam menjalani kehidupan. Maka cinta kita akan bermuara pada setiap lantunan salawat dan salam yang sempurna atas beliau alaihi salatu wa atammi at-taslim wa atamu taslim. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azzakumullah. Maka tentunya pada saat ada orang-orang durjana, jiwa kerdil, dengan tidak malu-malu, dengan penuh kekejian, menghina, melecehkan, menistakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apapun, maka kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, tentu tidak boleh menyembunyikan kemarahan kita. Ighdabu, marahlah. Karena kalau Anda tidak marah pada kesempatan kali ini, maka sungguhnya Anda adalah dayuth. Ya, Anda tidak punya kecemburuan terhadap agama ini. Kalau bapak kita dihina, maka kita akan marah. Bahkan mungkin kita siap dengan nyawa dipertaruhkan. Kalau istri kita diganggu, suami kita digoda, maka kita akan marah semarah-marah. Tahuilah bahwa manusia yang satu ini lebih berharga daripada bapak kita, anak kita, istri dan suami kita. Bahkan kita lebih cintai daripada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Begitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu kembali kami mengulang apa yang diserukan dalam pernyataan sikap Wahdah Islamiyah, bahwa kita mengutuk keras setiap upaya yang melecehkan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seujung rambut pun kita tidak
kita siap mempertaruhkan nyawa untuk membela Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, salah satu sikap kita, ya, dan ini adalah sikap kaum muslimin hampir di seluruh dunia, bahwa kita memboikot produk-produk Prancis yang menjadi tempat dari timbulnya narul iblis ini, ya. Lalu Prancis menjadi tempat timbulnya fitnah iblis ini, yaitu celah dan mencaci Rasulullah SAW dan mempermainkan. Dan insya Allah cara ini adalah cara efektif. Kalau mereka berkata bahwa semua orang bebas berekspresi, maka kita juga tentunya bebas untuk mengekspresikan kemarahan kita dengan cara yang cerdas. Kita boikot produk Prancis. Kita tidak perlu belanja ke Carrefour. Kita tidak perlu membeli parfum-parfum Prancis, ya. Ya, saya yakin insya Allah Atib yang ada di Mamlaka, yang ada di Indonesia, insya Allah cocok dengan bau badan kita. Ya, orang Prancis terkenal senang pakai parfum yang terlalu banyak. Kenapa? Karena mereka itu saktul, ya. Na'udzubillah, ya. Atas syaitan yasta'id minhum. Allahumma musta'an illa al-mu'minun minhum. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Ya. Dan justru apa yang akan kita bicarakan pada hari ini sangat berkaitan dengan pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qudwatul anam, al-qudwatul hasanah, khairul anam wa qudwatuhum. Beliaulah qudwah terbaik kita. Beliaulah contoh teladan yang paling utama. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fillah a'azzakumullah. Termasuk di masa-masa pandemi ini, ya. Ternyata cinta itu sangat memiliki peranan yang penting. Cinta itu adalah bahan bakarnya kebersamaan. Cinta itu adalah garam dan gulanya larutan kebersamaan kita. Cinta itulah yang akan membuat kita setia. Cinta itulah yang akan membuat kita bertahan. Cinta itulah yang akan tetap membuat kita senantiasa menjaga dengan takwa. Karena cinta tanpa takwa hanya akan berarti sia-sia. Tapi cinta dengan takwa adalah segalanya. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Kemudian saya sedikit menyampaikan koreksi, ya. Kalau memang dalam bahasa Arab disebutkan Majelis Syura, Majelis Syura Wahdah Al-Islamiyah, Al-Wahdah Al-Islamiyah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia cukup satu saja, Dewan Syura Wahdah Islamiyah. Ya, jadi tidak usah Majelis Dewan Syura, yaitu double. Cukup satu saja, Dewan Syura Wahdah. Sebenarnya ini adalah Dewan Jamiah secara umum, membantu perencanaan strategis, mengawasi kinerja Dewan Pimpinan Pusat, dan tentunya bersama-sama Dewan Pimpinan Pusat, ya, dan seluruh elemen Wahdah Islamiyah jalin kebersamaan, kekuatan untuk berhasilan dari program-program kebaikan kita semua. Wa fillah azakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat beberapa menit tadi. Alhamdulillah materi ini sesungguhnya adalah salah satu materi yang kami susun dari tim ketahanan keluarga, tim penyusun materi ketahanan keluarga Wahdah Islamiyah yang beberapa waktu yang lalu kami diamanahkan sebagai ketua. Dan khusus untuk materi ini diamanahkan kepada saya dan umminya, maka dengan penuh keterbatasan, dengan penuh ketidaktahuan, kami mencoba untuk menuliskan apa yang terlintas dalam pikiran, rasa, dan kebersamaan kurang lebih 20, belum terlalu lama, baru sekitar 28 tahun yang lalu. Ya, 28 tahun yang lalu. Jadi, alhamdulillah kebersamaan yang singkat untuk ukuran akhirat, tapi cukup lama untuk ukuran dunia. Kami berharap bisa sedikit membagi rasa bagi ikhwah semua. Namun, tentunya kami juga mohon doanya. Saya ini adalah hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Saya ini hamba Allah yang penuh dengan kealpaan, termasuk dalam masalah ini. Ya. Muasyarah bil ma'ruf
mungkin belum sepenuhnya dapat kami laksanakan. Namun apa yang kami tuliskan itu, kalau ada kebaikan itulah harapan-harapan yang kami inginkan. Tentu dalam pelaksanaan sehari-hari kami masih jauh dari kesempurnaan, bahkan mungkin sekian persennya saja tidak. Namun kami berharap dengan berbagi seperti ini akan ada doa-doa yang mengalir dari antum semua, akan ada harapan-harapan yang membumbung dari kita semua, dan mudah-mudahan dengan itu kita akan melangkah ke arah yang lebih baik, saya, antum, dan kita semua. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Silahkan bisa ditampilkan materinya ya, oleh host. Jadi materi ini berjudul ya sangat berhubungan, bahkan itulah yang dimaksudkan dengan judul pembahasan kita. Kita ini ada ujung-ujung pandemi. Saya ingin memberi berbagi dalam tataran yang lebih luas dan lebih menyeluruh insya Allah. Baik pada masa pandemi maupun pada masa-masa yang lainnya biidznillah ta'ala. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Silahkan ditampilkan, Ustaz Sadli. Iya, Ustaz, sudah tampil ini, Ustaz. Sadli. Iya, sudah tampil, Ustaz, atau Oh ya, oh betul, afwan. Baik, jazakumullah khair. Materi kita adalah membangun dan memelihara cinta kasih pasutri, pasangan suami istri. Mengapa kita perlu? Ya, apa tujuannya? Silahkan di-share slide berikutnya. Ya, ini paling tidak ada 3 tujuan dalam materi ini. Yang pertama, tentu memberikan pemahaman dan kesadaran. Ini yang penting. Ada orang yang paham tapi tidak sadar. Ya, ada yang memiliki kesadaran tapi tidak paham dengan sempurna. Maka kita katakan memberi pemahaman dan kesadaran tentang makna dan urgensi cinta kasih dalam hubungan suami istri. Ya. Yang kedua, ini memberikan skill untuk membangun cinta kasih dalam hubungan suami istri. Banyak orang memiliki pemahaman, dia sadar, tetapi dia tidak tahu harus bagaimana. Maka materi ini bertujuan memberi skill, karena cinta itu adalah kata kerja, ya, mencintai, ya, itu adalah kata kerja. Ahabba yuhibbu. Nah, ini kata kerja. Maka kata kerja itu berarti keterampilan. Maka harus memiliki keterampilan untuk bercinta, keterampilan untuk membangun cinta, ya, antara suami istri. Yang ketiga, memberikan tips menghadapi situasi kritis, turbulensi dalam hubungan suami istri dengan cinta kasih yang ada itu. Wa nifillah azakumullah, tentu dalam hubungan suami istri tidak hanya selamanya mulus-mulus saja. Pasti akan ada kerikil yang menghadang. Ada masalah, ada problema. Tetapi dengan cinta kasih karena Allah, semuanya itu biidznillah bisa dihadapi. Nah, itu perlu ada tipsnya. Bagaimana? Kita lihat pada materi-materi atau slide-slide berikutnya. Next. Selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kita untuk mentadaburi, dan antum ahlun bidzalik. Nah, innama ana ka mutataffil, yani fi ma'idatikum al-ilmiyah al-'amiqah. Saya hanya ingin menyodorkan 3 ayat ini untuk kita mencoba mentadaburinya. Dan antum insyaallah lebih paham dari saya tentang ini. Yang pertama adalah surat Ar-Rum, ayat pada surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Dia menciptakan bagimu, ya, dari dirimu sendiri, yaitu dari jenismu sendiri. Nah, subhanallah, istri kita dari manusia juga, kan malaikat, bukan hewan, ya, untuk diperlakukan semena-mena. Dia adalah manusia yang sama dengan kita. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepada. Kita tentu tahu
Asli taskunu ini memiliki akar kata yang sama dengan sakan, artinya tempat tinggal. Nah, kalau orang sudah menikah, sejatinya hatinya itu telah memiliki rumah. Rumahnya adalah hati daripada istrinya. Istri adalah seorang yang telah memiliki rumah, yaitu rumah pada jiwa suaminya. Taskunu ilaih. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita sudah tahu Allah menjadikan mawaddah, ini cinta asmara yang membara. Wa rahmah, ini adalah kasih sayang yang terus abadi. Ya. Begitu kira-kira. Cinta asmara tidak cukup. Dia harus diiringi dengan kasih sayang. Nanti kalau kita semua sudah peot-peot, ya, mungkin secara fisik tidak ada lagi ketertarikan. Tetapi secara jiwa, dia memiliki betotan hati yang lebih kuat daripada sinarnya matahari. Subhanallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Subhanallah. Yang kedua, silahkan di-share. Ya, silahkan di-share. Ini rangkaian ayat pada surat Az-Zukhruf, surat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling bercinta, orang-orang yang saling mencintai, ya. Ini diterjemahkan teman-teman akrab. Tapi al-akhilla lebih daripada itu. Orang-orang yang akrab, cinta, ya. Maka dikatakan khalil, ya, kekasih. Orang-orang yang saling mencinta pada hari itu akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ya. Maka orang-orang yang bertakwa ini Allah katakan kepadanya, ya ibadi, la khaufun alaikum la khaufun alaikum la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidaklah kalian perlu merasa takut hari ini dan tidak pula kalian perlu merasa bersedih hati. Ya. Ini takut adalah sesuatu yang akan datang. Kita takutkan. Sedih adalah sesuatu yang sudah berlalu. Maka orang-orang yang masuk surga itu nanti pada hakikatnya tidak ada lagi kekhawatirannya untuk apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin setiap langkah kebahagiaan yang akan ditorehkannya di atas permukaan jannah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah orang-orang yang berbahagia itu? Hamba-hamba Allah yang muttaqin itu. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan betul-betul mereka itu menyerahkan diri. Allah Subhanahu wa taala akhirnya berfirman kepada mereka, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kalian ke dalam jannah. Engkau dan saudara dan dan istri-istrimu dan penuh dengan keadaan yang digembirakan. Ikhwani fillah azzakumullah, kebersamaan di dunia adalah kebersamaan yang fana, tidak akan pernah akan abadi. Tapi kebersamaan di hari akhirat adalah kebersamaan yang abadi. Seorang yang berakal tentu akan memilih kebersamaan di akhirat yang penuh dengan keabadian yang abadi. Subhanallah. Orang-orang akan lagi dalam ayat selanjutnya, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ya, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, wa kanu muslimin, dan mereka itu adalah orang-orang yang muslim atau menyerahkan diri. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Masuklah kalian ke dalam jannah, kalian dan bersama dengan istri-istri kalian dalam keadaan yang digembirakan. Ikhwani fillah azzakumullah, kalau kita baca ayat ini, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa sungguhnya cinta yang ditasbihkan tanpa dengan takwa, maka dia hanya akan berarti sia-sia dan tidak membawa makna apa-apa. Karena cinta yang dilandasi dengan takwa ini sajalah yang akan menjadikan kita abadi hingga akhir zaman kelak. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'
kullu mri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka. Sebenarnya ini dimaksudkan juga kepada orang yang belum mempunyai cucu, ya, yaitu maksudnya anak-anaknya, ya. Nah, dikatakan kepada anak-anaknya orang beriman yang meninggal itu, alhiqna bihim dzurriyyatahum, ya, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Nah, orang-orang yang beriman dan diikuti dengan anak cucunya dengan keimanan, termasuk juga istri-istrinya dengan keimanan, maka Allah akan hubungkan mereka dengan anak cucunya itu. Ya subhanallah, ya. Kalau berpisah di dunia kemudian Allah kumpulkan di hari akhirat. Subhanallah. Dengan tidak mengurangi, kami tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Nah, ini adalah 3 ayat-ayat cinta yang saya berharap kita bisa tadabburi. Bagaimana yang namanya cinta yang sejati. Next. Nah, kenapa pentingnya cinta ini dalam hubungan suami istri? Karena cinta itu yang merekatkan hati. Karena yang cinta itu yang menjadikan kebersamaan itu abadi hingga akhirat. Dan cinta inilah yang akan membuka pintu maaf untuk sang belahan hati kita jika dia bersalah. Dan dia juga siap untuk memaafkan kita kalau kita bersalah. Ya. Hubungan suami istri tidak hanya melulu dipahami dengan sesuatu yang sifatnya stagnan. Tetapi ya hubungan cinta kasih itu ada juga fluktuatif. Maka sangat perlu bagi kita, ya setelah memahami itu, untuk menabung cinta kita. Apa yang dimaksud menabung cinta? Menabung cinta itu adalah mempersiapkan kondisi-kondisi yang sulit dalam artian cinta kasih yang sulit. Tapi kita sudah memiliki relationship, ya. Kita menabung dengan apa kepada istri kita? Kita menabung dengan apa pada suami kita? Menabung cinta. Menabung kasih sayang. Nah, kalau selama ini satu pasangan itu saling mengasihi, maka pada saat salah satu di antaranya pergi menghadap Allah duluan, meninggal duluan, maka dia akan merasakan rinduan yang paling mendalam. Subhanallah, ya. Bahkan ada yang sampai meninggal, ya, karena dia tidak bersama. Oleh sebab itu, ikhwat sekalian, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya menabung cinta intinya? Yang pertama, katakan. Apa yang dimaksud katakan? Ya, katakan bahwa antum cinta kepada istri. Istri juga begitu, katakan pada suami, "Oh, saya cinta kepadamu, Kak." Ya, saya cinta kepada Atak Deng. Saya cinta kepada Atak Abi Fulan, ya, mungkin panggilan kepada panggilan tersayang kepada suami kita atau istri kita. Kalau seorang sahabat saja yang bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang orang yang katanya dicintainya, ya, tapi dia belum katakan, kata Rasulullah, katakan. Pertanyaannya nanti, ya, bagian terakhir ada pertanyaan. Kapan terakhir kita mengucapkan, ya, cinta kepada pasangan? Yang kedua, bahagiakan. Apa yang dimaksud bahagiakan? Cari titik-titik kebahagiaannya suami atau istri kita. Ada suami yang cenderung merasa dicintai ketika dia dipijit-pijit. Ya. Ada juga seperti itu. Ada yang suka dengan kontak fisik, dipeluk, cium, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Ada yang senang dengan hadiah, walaupun hadiahnya itu ringan-ringan, ya, dibungkus-bungkus kecil, sejauh 10 gram, ya. Nah, dia bahagia itu, insya Allah. Ya. Tapi lebih substantif daripada itu, kebahagiaan itu tadi, cari, ya, bahasa cinta yang membahagiakan dan istri Anda. Karena ada orang yang cinta itu dia lihat kalau dia diperhatikan, kalau dia diajak bicara, kalau dia disentuh, maka bahagiakan. Ya.
eh, saudara kita, maksud saya pasangan kita. Indahkan. Nah, ini berkaitan dengan kata-kata. Indahkan penampilan, indahkan kata-kata. Karena keindahan itu bagian daripada agama. Innallaha jamilun al-jamal. Dan yang terakhir, ikhwan dan akhwat sekalian, maafkan. Ya, kalau Anda pernah bersalah dan dimaafkan oleh pasangan, maka Anda sungguhnya telah menyiapkan diri Anda untuk menjadi tabungan cinta. Seorang suami memaafkan istri itu berdampak luar biasa. Istri akan merasa sangat diindahkan. Iya. Nah, baik, maafkan. Iya. Sebentar turbulensi cintanya, maafkan. Ini sangat penting ini memaafkan ini. Kadang-kala orang tidak ada lagi maaf untukmu katanya. Padahal sesungguhnya Allah itu ya mencintai keberadaan seorang hamba ya manakala dia berikan maafnya kepada orang lain. Pas kalian kita berlanjut ke pembahasan tentang turbulensi cinta. Nah, turbulensi cinta ini adalah berarti masa-masa kritis dalam hubungan suami istri yang bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, jenuh. Ini harus waswasatus syaitan. Orang yang jenuh dengan istri. Imma syaitan menggoda suaminya, melihat istrinya menjadi tidak enak perasaan, jenuh, atau sebaliknya. Yang jelas, ya pasangan suami istri menghadapi kondisi kejenuhan. Dan itu bisa berpengaruh pada hubungan suami istri. Yang kedua, pil atau will. Nah, ini, ya, ada wanita idaman lain atau ada pria idaman lain yang menjadi obsesi dari seseorang kepada pasangan. Maka ya, ini kalau sudah ada will dan pil, ini sudah sangat rawan dalam kebersamaan suami istri. Ada juga yang mengalami turbulensi cinta karena belum sempat mendapatkan keturunan. Ya. Nah, banyak-banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang bertengkar terus-menerus. Ini juga turbulensi cinta ini. Ya, padahal dia tidak tahu dia sebenarnya bertengkar dan bersiteru untuk sesuatu yang sudah lewat, ya. Untuk sesuatu yang tidak perlu. Maka nanti insya Allah akan ada pertanyaan juga. Kemudian masalah ekonomi. Ya, sebenarnya sebagian ikhwah mengatakan ini masalah yang hassas. Tapi tidak apa-apa, yang sensitif itu perlu untuk digali juga. Agar kita mendapatkan feel-nya. Dalam artian bisa memahami. Dengan keberadaan siap dan mau memahami ini, ya insya Allah pertengkaran-pertengkaran itu dapat diusir. Tetapi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak berujung pangkal itu adalah bagian daripada penyebab turbulensi cinta. Yang kelima, penyebab turbulensi cinta adalah ekonomi. Ya, ekonomi. Ketika seorang suami tidak merasa bertanggung jawab dan istri apalagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki telah pemimpin bagi wanita. Kalau Anda datang, Anda dapatkan umpamanya seorang istri mendapati suaminya berada dalam kondisi ekonomi yang sedang terpuruk, maka bertakwalah kepada Allah dan kemudian membantu suami untuk mendapatkan ma'isyah. Itu tidak aib, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah turbulensi cinta dan masih banyak lagi penyebab yang lain. Tapi paling tidak ini saya lihat adalah hal-hal yang mengemuka. Walaupun kita yakin bahwa kasus-kasus yang lain yang menyebabkan terjadinya turbulensi cinta itu sangat banyak, ya, bisa terjadi di kalangan para suami dan istri. Next. Kalau ada turbulensi cinta, maka ada juga insya Allah ketahanan cinta. Bagaimana yang dimaksud ketahanan cinta? Next. Ketahanan cinta adalah kondisi di mana kita bisa bertahan untuk tetap mencintai dan dicintai. Walaupun dengan banyak masalah ini terwujud, maka kita perlu ketahanan cinta. Apa poin-poin yang dibutuhkan biidznillah untuk mewujudkan yang namanya ketahanan cinta?
Yang pertama tentunya tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah bersyukur kepada Allah. Seorang yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Ya. Kalau Anda mensyukuri istri Anda, mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa istri ini, yang dengannya Anda menunaikan hajat manusiawi Anda. Yang istri inilah yang mengkhidmat kepada Anda. Istri inilah yang menyiapkan pakaian Anda. Ya, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dari dia, maka ingat-ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in karihtumuhunna fasayaj'alallahu fihinna khairan katsira." Kalau kalian ya membenci atau tidak menyenangi sesuatu dari istri-istri Anda, maka sungguh Allah akan mendatangkan banyak kebaikan ya yang akan turun kepada. Maka bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku padamu. Ada orang punya mobil, dia syukur sekali ada mobilnya, Allah tambahkan mobilnya. Ada orang bersyukur sekali dengan uangnya, maka Allah tambahkan uangnya. Maka begitu juga seorang suami, dia akan syukuri istrinya berupa karunia terindah pemberian Allah. Maka Allah akan tambahkan juga kebahagiaan dalam kebersamaannya sebagai suami istri. Ya, bersyukur. Next, ya. Yang berikutnya adalah bersabar. Wa nifillah azakumullah. Al-Ghazali mengatakan sabar itu dan syukur adalah dua kaki yang dengannya kita berjalan di atas muka bumi ini. Tanpa kesabaran kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Dan kita tahu kesabaran itu dalam konteks Islam terbagi tiga. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap apa yang Allah berikan berupa cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia ini. Ya. Nah, bagaimana bersabar dalam konteks ketahanan cinta? Ketika ada masalah, bersabar untuk tidak melangkahkan kaki dan membuat aktivitas yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Biasa banyak godaan, tapi kita abaikan semua itu dan kita tetap bersabar menunggu pada saat yang tepat. Sabar dan syukur tadi ibarat dua kaki yang kita berjalan dengan. Yang ketiga, ya, tolong di-share yang ketiga dari ketahanan cinta adalah care, penuh perhatian. Ya. Kadangkala kita ini, mohon maaf bagi para lelaki, yang kadangkala memiliki perhatian hanya pada saat-saat tertentu kalau ada maunya. Ya. Nah, coba lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perhatiannya kepada istri. Ya. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat kalau tidak salah dalam At-Tabarani, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu idza shalla as-subha, kalau dia sudah selesai salat subuh, ya, jalasa fi musalla, dia duduk di tempat salatnya itu. Kemudian datanglah para sahabat datang berkumpul dan Rasulullah memberikan pelajaran-pelajarannya atau meriwayatkan hadis kepadanya. Sampai ketika matahari telah terbit, maksud saya masuk waktu duha, ya, selesai waktu subuh, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan datang menemui istri-istrinya, khusus memberi salam, ya. Kemudian apa? Kemudian dia bersalawat pada mohon maaf, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau sudah pagi, sudah terbit matahari, dia tinggalkan masjid dan dia masuk kepada istrinya. Dalam riwayat itu dikatakan imra'atan. Satu istri. Apa yang dia lakukan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakan istri. Ya. Ini doa sejatinya adalah metode tesis saya kemarin. Ya, doa sebagai salah satu metode pendidikan Islam. Ya, pengujinya berkata, bagaimana Anda membuktikan? Ya, saya katakan bahwa doa itu sejatinya adalah hubungan dengan Allah, tetapi dia disaksikan oleh manusia, ada dampak edukatifnya. Ya, kalau orang tua mendoakan anaknya, dilihat anaknya mendoakan, akan tambah bersemangat dia untuk melakukan kebaikan. Nah, begitu juga dengan istri, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masuk beri salam pada setiap istrinya, kemudian dia doa.
Dalam riwayat yang lain bahwa dari Aisyah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal asr, kalau sudah selesai mengerjakan salat asar, maka dia mengunjungi istrinya satu persatu lagi, ya. Wa yadnu minha. Apa makna yadnu? Para ulama menafsirkan adalah at-taqbil wal mubasyarah, itu persatu. Masya Allah, ya. Ini setelah salat asar. Kemudian Rasul akan berhenti di mana gilirannya malam itu. Ya, indahnya, ya, ada care, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para istri-istri. Jadi pagi ditemui, siang atau sore ditemui lagi. Begitulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu perjalanan dikisahkan, Sofia bintu Huyai itu barakat naqatuha atau jamaluha, ya, tiba-tiba duduk, tidak bisa bergerak, sakit, maka meleleh air matanya Sofia karena kudanya sakit, mohon maaf, ontanya sakit. Maka Rasulullah menghentikan kafilah dan kemudian pergi menuju kepada air matanya Sofia. Iya. Nah, kalau kita ini, mohon maaf para suami, kadang-kala kita lah yang memantik air mata istri kita hingga bercucuran. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat care kepada istri-istri, bahkan sangat romantis. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum di bekas tempat minumnya Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dengan siwak yang sudah digigit dan dipakai oleh Aisyah. Ini pada akhir-akhir hayat Rasulullah. Bahkan Rasulullah biasa berbaring di atas pahanya istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan panggilan yang mesra, Aish, ya, tarhim. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkhidmat membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Rasulullah menjahit, ya, pakaiannya sendiri kalau robek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan cinta kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, penuh dengan perhatian. Ini ada care pada para istri-istri. Inilah yang akan menjadikan, ya, terbangun yang namanya chemistry antara istri dan suami dan istri. Karena masing-masing saling memperhatikan, saling melindungi. Baik, next. Nah, ini yang selanjutnya tidak kalah penting untuk mempertahankan cinta. Tanggung jawab, responsibility. Ya, ini kita sebagai aktivis kadang-kala merasa tidak bertanggung jawab untuk perkara-perkara yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Ketahuilah ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa al-qiwamah itu bukan terletak pada betapa hebat fisik Anda, bukan terletak pada betapa besar suara Anda, tetapi qiwamah itu terletak pada tanggung jawab kita, memberi nafkah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengiringkan penyebutan qiwamah itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah Subhanahu wa taala katakan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, nafkah itu bentuk daripada pertanggungjawaban. Nah, disebutkan bahwa apa yang wajib diberikan nafkah adalah nafkah berupa sandang, ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu yang paling penting. Seorang suami harus berpikir di mana dia akan bersama dengan istrinya. Itu tanggung jawab. Demikian juga tanggung jawab istri kepada suami. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas keluarga. Ya. Nah, istri itu ibarat seperti kepala staf di dalam rumah tangga. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladih. Ya, fi baiti zaujiha wa waladih. Begitu kalau tidak salah lafalnya, ya. Jadi wanita itu adalah bertanggung jawab juga, ya, ada tanggung jawab. Dia bertanggung jawab di rumah, mengatur, tanggung jawab nafkah, tanggung jawab suami. Nah, untuk menjaga ketahanan cinta ini, tanggung jawab ini sangat dibutuhkan. Baik, next. Selanjutnya, ikhwas sekalian, yang sangat penting untuk mewujudkan ketahanan cinta ini adalah terus belajar.
keep learning. Ya. At-ta'allum al-abadi. Apa artinya? Kita belajar terus dari Quran, Sunnah. Bagaimana menjalin cinta kasih. Kita belajar dari orang-orang yang sudah mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa tentang ketahanan cinta. Ya. Nah, termasuk yang sangat saya ingin stressing dalam kesempatan kali ini, belajar bukan berarti sekedar belajar dalam bentuk formal, tapi belajar di sini juga bermakna adalah belajar mengenal istri kita, suami kita. Kadangkala kita mengenal banyak orang, kita tidak kenal suami kita, ya, istri kita. Seorang suami dan istri yang ingin mempertahankan cinta kasih harus belajar bagaimana pasangannya ini, ya. Nah, karena dengan belajar terus-menerus kita akan dapatkan ilmu terus-menerus, ya. Baik, next. Nah, sekarang bagaimana latihan mencinta? Sebelumnya saya ingin mengajak kita mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kelak Allah akan yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Nah, subhanallah. Inilah yang disebut dengan al-wud. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada satu kaum, dia panggil Jibril dan menyampaikan cintanya kepada Jibril, ya. Kemudian Jibril juga menyampaikan kepada ahlul ardi bahwa Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia juga. Ini yang kita harapkan terjadi di dalam latihan mencinta ini. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhwat yang berbahagia. Nah, next. Ini saya lampirkan ayat ini adalah untuk menjadi pengingat kita bahwa sumber dari cinta itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehilangan cinta karena kita tidak dekat kepada Sang Maha memberi cinta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tes cinta. Ya, di sebenarnya banyak hikmahnya, ya. Maka saya persilahkan ini pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab nanti, tapi jangan dijawab di sini. Pulang ke rumah dan kemudian lihat baik-baik, jawab. Ya, jawabannya itu adalah jawaban tertutup. Ya, tidak ada alternatif kiri kanan. Ya, jelas. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini? Next. Ini untuk apa? Ya, baik. Jika Anda sedang menikmati makanan yang lezat dan nikmat, contoh umpamanya, apakah Anda membayangkan pasangan Anda? Nah, ini adalah tes. Tidak usah Anda jawab, tidak usah antum jawab. Cukup jawab dalam hati untuk mengukur sejauh mana sebenarnya Anda mencintai pasangan Anda. Yang nomor 2, silakan. Ya, agak cepat ya, Os, Bang Sadli, Said Sadli. Nah, saat suami keluar, ini ibu-ibu, ya, ibu-ibu ini, pertanyaan untuk ibu-ibu, para ummahat. Saat suami keluar dari rumah, apakah Anda merasa perlu untuk melepas dan mendoakannya? Ya, atau Umi saya jalan dulu, ya sudah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada istri, ketika Anda hendak meninggalkan rumah, apakah Anda sempat mencium kening istri? Ya, dijawab tidak, Ustaz. Kenapa? Karena yang lainnya. Subhanallah. Allah musta'an. Ketika mendengar kebakaran di sekitar kita, ya, di sekitar tempat lokasi tempat suami bekerja, apa yang Anda lakukan? Ya, apakah cuek saja, berusaha menghubungi suami dan lain-lain, atau panik, ya? Itu akan mengukur cinta Anda. Ya, cinta dan kecerdasan. Yang kelima, ini ada 20 pertanyaan, ya, untuk mengukur cinta Anda ini. Kapan Anda terakhir mengatakan cinta pada pasangan? Subhanallah. Ya, katanya membuk cinta kasih. Ya, apalagi masa pandemi, sering bersama di rumah, ya. Labuhkan semua kata-kata indah itu kepada pasangan, pada istri Anda, kepada suami Anda. Katakan cinta kepadanya. Bahkan setelah doa, ya, bangun tidur katakan I love you, anu hibba. Nah, yang keenam, kapan Anda terakhir menyambut suami pulang? Ya, dan tersenyum rindu lantas membuka kaos kakinya. Duduk, Kak. Saya bukakan kaos kaki kita.
saya sudah siapkan baskom berisi air panas untuk kita rendam kaki. Nah, pernahkah Anda memijat suami atau istri Anda? Ya, silakan dijawab. Ini pijat penting. Apakah Anda masih ingat ada kenangan terindah saat bersama pasangan? Astagfirullah. Ya, tidak punya kenangan indah. Padahal ada momen-momen indah, tapi itu tidak masuk dalam memori kita. Berarti ada kekurangan nutrisi cinta pada diri kita. Ya. Next. Agak cepat, Bang Sadli. Kapan terakhir Anda mendoakan pasangan dengan menyebut namanya secara khusus? Apa doa Anda untuk? Apa Anda pernah mendoakan istri dengan khusus? Ya. Kapan Anda terakhir bertengkar sengit dengan pasangan? Setelah itu direnungkan, wah ternyata pertengkaran tidak perlu. Kalau orang sedang baku marah, biasanya tidak ada semua dia merasa benar. Ya. Ini nih. Saat pasangan Anda disapa atau menyapa lawan jenis, apa yang Anda rasakan? Ada akhwat yang berkata, Masya Allah, ya, bagusnya tahu ceramahnya Ustadz Fulan, ya, kok sebut-sebut suami saya. Nah, jika ada rasa itu tanda cinta. Apakah Anda memiliki cita-cita bersama dengan pasangan? Pernahkah Anda merencanakan secara serius untuk mewujudkannya? Ya, karena yang melanggengkan cinta kasih itu adalah terwujud juga dalam cita-cita bersama, ada planning bersama. Ya. Kapan terakhir Anda merasa bersalah kepada pasangan Anda? Apa kesalahan? Silahkan introspeksi diri. Kapan terakhir Anda memaafkan pasangan? Dan bagaimana kira-kira kalau dia masih mengulangi kesalahan? Apa Anda masih siap memaafkan? Ada yang akan berkata, saya maafkan, tapi saya tidak lupa. Ya. I'm forgive but not forget. Ya. Pernahkah Anda memukul pasangan? Aduh, ya. Apa Anda menikmati hal itu? Ini lebih berbahaya lagi. Rasulullah itu tidak pernah ada dinukilkan. Silakan di sini ada ahli hadis, ada Ustadz Maulana barangkali hadir juga ya, atau Ustadz Basran. Silakan. Yang ke-16, saat suami sedang bokeh atau caruk dalam bahasa prokemnya Makassar, dan dia ingin sekali makan sesuatu. Enaknya itu nasi kapsa, ya. Nah, enaknya itu, ya, nasi biryani, tapi sedang caruk. Ya. Saat Ustadz sedang seperti itu, apa yang Anda lakukan? Oh, afwan, ya, suami maksud saya. Apa yang Anda lakukan? Saat istri sedang sakit, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasakan sakitnya? Apa tindakan Anda kalau saat itu Anda sedang kesulitan ekonomi? Ya. Silahkan berpikir. Ya. Selanjutnya, pertanyaan ke-18. Jika pasangan terlalu akrab dengan HP, apa yang Anda lakukan? Sembunyi HP-nya? Ya. Periksa HP-nya? Nah, ke-19. Ini pertanyaan iftiradi sebenarnya. Tapi apakah syar'i atau tidak, silahkan dinilai. Saatnya di surga, ketika Anda masuk ke sana insya Allah, kemudian disuruh memilih antara hurul ain atau istri Anda di dunia. Yang mana Anda pilih? Ya. Subhanallah. Ini ada maknanya pertanyaan ini. Walaupun Ketua Dewan Syariah mengkritik saya terhadap pertanyaan ini. Tapi there's no problem. Kita anggap saja tidak ada. Pertanyaan terakhir. Jika Anda disuruh memilih, wahai istri, antara suami dengan rujak, yang mana Anda pilih? Ya. Apakah suami Anda atau rujak? Ya. That's choice, ya. Oke, saya kira ya inilah yang dapat kami sampaikan. Ya, silakan bagi yang tentunya antum semua sangat compatible untuk meluaskan pandangan. Silakan dibaca tafsir daripada ayat-ayat yang kita sebutkan. Di antaranya tafsir As-Sa'di. Silakan ada Kitabul Iyal disusun oleh Ibnu Abi Dunya, Hafidh, ya. Ada Rodatul Muhibbin. Ya, ada buku bagus juga Kaifa Takunu Aban Najihan, ya. Ada kitab Tuhfatul Al-Arus, ada buku Wonderful Couple, ada rumus produktivitas keluarga aktivis dakwah, ada modul ketahanan keluarga, dan semua maraji-maraji yang
bisa. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya adalah merajiknya adalah apa yang terdapat baina jambaik, ya. Itulah jiwa kita, itulah hati kita, sumber daripada ya menggelegaknya cinta. Ada rasa yang kemudian terwujud dengan semua apa yang kita sampaikan tadi. Rasa itu pelihara. Karena cinta itu karunia. Karena dia adalah pemberian dari Allah yang maha mencintai. Maka jaga cinta itu dengan sebaik-baik. Dengan takwa. Adanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan para asatidzah, ya. Saya kembalikan kepada host kita. Barakallahu fiikum. Ya. Alhamdulillah, ya. Kita telah mendengarkan tadi taklim sakinah, mawaddah warahmah yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ada tanya jawab sekitar 15 menit. Kita persilahkan kepada asatidzah sekalian yang mau bertanya, silahkan menuliskan di kolom chat, ya, menuliskan di kolom chat dengan format mau nanya. Jadi tulis mau nanya, nanti kita pilih, kemudian kita buka mikrofonnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa ada tadi PRTA 20 nomor dari Ustadz Ikhwandi. Masya Allah. Siap untuk menjawab dalam diri sendiri. Gimana tahu? Mana yang mau bertanya ini? Ini ada chatnya Ada dari Ustadz Muhammad Said Saad. Weh, Masya Allah. Syekh Said Mujud. Masya Allah. Mujud. Masya Allah. Wallahi mustaqim ilaika ya Syekh. Hayyakumullah. Wa iyyak. نعم نعم تمتعنا بهذه المادة. Hayyakumullah, hayyakumullah. Innama nahnu al-far' wa antumul asl. Hayyakumullah. والعكس صحيح. Innama nahnu mutataffil. Allah musta'an. Hayyakumullah. Hayyakumullah. Ana ittala'tu ala su'al يعني خطير. نعم. من فضيلة الأستاذ سعيد سعد أسعد الله أوقاته بكل خير. Amin ya rabbal alamin. Gimana kenapa ini? Pernah Anda baca bahwa fatwa kalau istri hanya satu itu tasyabuh dengan Yahudi dan Nasrani. Allah Ustaz. Anta aula bil jawab ya Syekh. Nah. Ayyakumullah. Kita mulai dari sini dulu ya, host ya. Nah, Ustaz. Kita ini komentari aja nih ya dari pancingan dari Ustaz kita, Ustaz Said Saad hafizahullah taala. Ya, berkaitan dengan poligami dan monogami. Ya. Atau jomlogami. Ya, ada juga jomlogami, ya, tidak ada di sini jomblo. Wallahu ta'ala a'lam. Saya mencoba untuk mentadabburi, tolong koreksi saya, bahwa ternyata semua ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Rasulullah dalam fatrah min hayatihi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma beristri satu, yaitu Khadijah. Jadi kalau begitu, beristri satu saja ini bukan sesuatu yang aib, pernah dilakoni oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada pun beristri lebih dari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disebutkan memiliki 11 istri sebagai khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian, bukan problemnya adalah monogami atau poligami, ya. Tapi problemnya adalah bagaimana kita menjalaninya dengan yang terbaik. Ya.
menjalaninya dengan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu antum lebih tahu para asatidah bagaimana ara'ul ulama fi asli zawaj. Hunaka man yaqul anna asla az-zawaj fi al-Islam at-ta'addud. Nah, dan kalau dilihat dari sirah para sahabat sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa kana sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazhaduna fi al-ma'kal wal malbas wal markab wal maskan. Na'am, wala yazhaduna fil mankah. Nah, yakat la yujad min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa. Nah, begitu. Tetapi ini adalah pilihan, ya. Ini adalah pilihan. Kita juga tidak bisa kemudian menjudge, apalagi dengan ungkapan ini tasyabuh dengan Yahudi dan Nasara. Kalau Nasara yang tasyabuh itu adalah kehidupan selibat atau tidak mau kawin dengan tujuan taqarrub ilallah. Kalau tidak kawin karena alasan-alasan syar'i, seperti sebagian ulama yang uzzab, Ibnu Taimiyah, An-Nawawi dan yang lain-lainnya, itu tentunya memiliki udhrun syar'i. Dan Syekhuna, Syekhu Masyaikhina, saya ingat dulu Syekh Muhammad Mukhtar pernah berkata bahwa haula'i al-ulama a'rafu wa a'lamu bi ahwalihim wa a'dharihim. Jadi kita cukup berbaik sangka saja bahwa mereka tahu itu kenapa dia tidak kawin. Pasti ada alasannya, ya, para ulama. Adapun contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menikah. Tapi kalau ada orang yang tidak mau menikah karena taqarruban ilallah, maka ini yang namanya hidup selibat, dan ini yang tasyabuh dengan Nasrani. Ya. Baik, saya persilahkan kepada host untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tafadhal, Syekh. Nah, Syukran atas jawabannya. Hayyakumullah ya Syekh. Ubayyak. Nah. Fi Makkah wala Madinah ya Syekh Said? Ustaz Said. Innani fi Sidrab. Wala. Oh, subhanallah. Idan naltaqi idan. Nah, Sawfa ana naltaqi. fi Masqatir Ras. Allahu akbar. Hayyakumullah, hayyakumullah. Hafizakumullah. Jazakallah khair. Baik, moderator silahkan Nah, Ustaz. diarahkan selanjutnya. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ustadz Ibnu Turab. Siapa namanya? Ustadz Hardian saya. Jadi silahkan untuk membuka mic-nya dan bertanya. Ya. Masya Allah. Atau sudah ada pertanyaannya Ustaz tertulis. Bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran liar yang membuat kita terkadang membandingkan pasangan kita terhadap pasangan orang lain, sehingga timbul istilah rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput sendiri. Wanifillah azab. Saya pernah mendengarkan dari salah seorang syaikh, ya, atau seorang ustadz, bahwa ada seorang ulama itu ditanya oleh seorang muridnya. Dia bilang begini, ya Syekh, nah, limada la ajidu laddah, na'am, أو رغبة يعني عندما أرى زوجتي، ولكن لما أرى النساء الأخرى يعني ماذا نقول تطلع يعني الرغبة. Subhanallah. Maka sang alim ini berkata, mafadul kalam akad. Allah itu kadangkala menghukum seseorang yang tidak menjaga pandangan, tidak ghadul basar, dengan menghilangkan laddah
pada sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah, yaitu istri. Dan orang-orang yang menjaga matanya daripada yang haram, Allah akan berikan berkah dalam pandangannya itu. Ketika dia melihat istrinya, maka dia akan terbangkit, ya, kecenderungannya akan terbangkit, ya, ya, mohon maaf, ya, syahwatnya, syahwat yang berpahala itu. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu, mari kita jaga ini mata. Ya. Hati-hati dengan narkolema, narkoba lewat mata. Wani fillah azzakumullah. Ya, dari pengalaman-pengalaman kami yang masih sangat sedikit dalam dunia konseling keluarga, kita pernah mendapatkan satu kasus di mana seorang istri, na'udzubillah, itu berselingkuh dengan perselingkuhan yang sudah sampai pada titik puncak, bukan sekedar chatting, yang berhubungan suami seperti suami istri dengan dua lelaki. Kenapa? Apa sebabnya? Ya. Ketika saya coba untuk berbicara dari hati ke hati dengan sang suami, kenapa bisa seperti itu? Maka setelah berjam-jam bicara, baru pada akhirnya dia terbuka. Dia bilang, Ustaz, saya lah penyebab. Kenapa bisa? Saya sering mengajak istri saya untuk menonton, mohon maaf, yakni al-aflam, al-khali'ah, istilah kita, ya. Allah musta'an. Katanya awalnya untuk membangkitkan hasrat, na'udzubillah. Ya. Nah, inilah ikhwah sekalian masalah. Untuk melihat, ya mohon maaf, termasuk melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Istri orang. Subhanallah. Ya. Allahul musta'an. Nah, istri kita sungguhnya adalah bidadari surga yang Allah titipkan di dunia. Bi'idnillahi ta'ala. Kadangkala, ya, pandangan-pandangan durjana, pandangan-pandangan mata iblis ada pada seorang lelaki sehingga dia melihat yang lain dengan demikian baik. Padahal dia tidak sadar dia memiliki segalanya pada istri. Maka dalam sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kalau kau lihat seperti itu, kembali ke rumah, lihat istri. Maka di sini juga istri memiliki tanggung jawab untuk memberikan penampilan yang terbaik pada suami. Karena itulah tugas untuk memantapkan iffah suami. Perhatian suami kepada istri tidak akan terarahkan hanya dengan penampilan fisik saja. Tetapi juga penting adalah tutur kata. Juga sangat penting adalah perilaku. Ya. Bagaimana kalau suara istri sebelum berangkat itu terngiang-ngiang terus di telinga sang suami sebelum pergi. Ingat kita, pulang kita. Ya. Engkau tuh balik apa cinampe. Ya. Si bawa engkau tuh kukurai balik apa. Ya. Yang lebih dahsyat dari balik apa. Oh iya. Ini kan ada sesuatu gitu. Ya. Nah, yang akan mengusik, ya, seorang suami untuk selalu mengingat istrinya. Ada kata-kata, ya, ada sikap. Nah, subhanallah, ada kerinduan pada istri. Ini juga akan memancing dia untuk selalu mengingat istri. Jadi ada hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Istri yang betul-betul menjaga diri, mendoakan suaminya, berusaha berpenampilan menarik, dan kemudian bertutur kata yang indah kepada suaminya, indahkan, ya tadi. Itu juga akan dikenang terus oleh suaminya sepanjang jalan. Suami yang setia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak perlu melihat rumput-rumput yang ada karena dia memiliki bukan sekedar rumput, dia memiliki taman bunga di surga, taman bunga di rumahnya. Ya. Jadi seperti itu, ikhwas sekalian, jaga di mana liar-liar ini, banyak berdoa kepada Allah, matabbit qalbi ala din. Ini termasuk bagian daripada diri. Tetap setia. Oke? Jazakumullah.
Toyib. Mungkin dicukupkan ya satu pertanyaan ini karena di Indonesia sudah memasuk waktu asar kayaknya. Dan sudah jam 10 juga. Ada waktu salat. Ya, baik. Ya. Demikian acara kita ini. Kepada ikhwah dan akhwat yang sabar, ikan mas suka berenang dari sungai ke danau. Orang yang sabar selalu tenang, hidupnya mudah, penuh kebahagiaan. Kemudian saya suka masak nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Kami menutup daurah ini dengan mengucapkan jazakumullahu khairan kepada akhwat dan ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjadikan ikatan. Ya. Ya Ustaz. Oke, balas ke Ustaz. Pantunku. Kalau ada kata yang salah, ya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung pelikan, burung cenderawasih. Sekian dan terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.